Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok listrik dinamis akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok saya yang terdiri dari Mbak Latifah Azahro, NIM 064, kemudian yang kedua saya sendiri Nurul Hikmahuriyatul Fikri, NIM 065, dan teman saya Mbak Roza Amelia Uswatun Hasanah, NIM 066. Baik, saya akan memulai presentasinya. Pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik berpotensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Pada analisis rangkaian listrik dinamis, hal yang perlu diperhatikan adalah komponen-komponen rangkaian seperti sumber listrik dan tahanan, susunan rangkaian, dan hukum-hukum yang berlaku pada rangkaian tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut ini. Nah, itu bisa dilihat ya. Gambar di samping dikatakan A lebih berpotensial lebih tinggi daripada B. Arus listrik terjadi berasal dari A menuju B. Hal ini karena adanya usaha penyeimbangan potensial antara A dan B. Lalu kemudian hambatan listrik. Hambatan atau resistor atau R dilambangkan dengan huruf R adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Besaran resistor disebut dengan resistansi yang memiliki satuan ohm. Ohm dapat diambil dari nama fisikawan Jerman yaitu George Simon Ohm yang menentukan hubungan langsung antara beda potensial dengan arus listrik yang dihasilkan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur resistansi adalah ohmmeter. Lalu kemudian di situ ada rumusnya untuk mencari hambatan listrik. R atau resistor adalah rumusnya Rho kali I kali A. Bisa dilihat itu ada keterangannya per A. Rho kali I per A. Setiap bahan memiliki nilai resistansi yang berbeda berdasar sifat resistivitas bahan. Suatu bahan dibagi menjadi tiga, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor memiliki hambatan yang kecil sehingga dapat menghasilkan listrik dengan baik. Dari sifat-sifat hambatan tersebut, yang sering digunakan sebagai hambatan penghantar adalah konduktor. Contohnya material-material logam seperti besi, tembaga, aluminium, dan perak. Isolator memiliki hambatan yang besar sehingga tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya kayu dan plastik. Lalu kemudian ada semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang dapat bersifat sebagai konduktor, juga isolator, contohnya karbon, silikon, dan germanium. Pengaturan sifat semikonduktor dilakukan dengan penambahan material lain dan pemberian tegangan listrik. Selanjutnya rumus kuat arus listrik atau I, dilambangkan dengan huruf I ya. Arus listrik terjadi jika ada perpindahan elektron seperti uraian di atas, yang tadi ya. Kedua benda bermuatan jika dihubungkan dengan penghantar akan menghasilkan arus listrik. Nah, kuat arus listrik disimbolkan dengan huruf I, memiliki satuan ampere atau A, sehingga rumus kuat pada arus listrik dinamis adalah I sama dengan Q per T. Dengan keterangannya, I sama dengan kuat arus listrik yang satuannya ampere, kemudian Q atau jumlah muatan listrik atau kolom, lalu kemudian T atau selang waktu. T itu time ya, atau selang waktu, jadi itu pakainya satuannya sekon. Kemudian rumus beda potensial atau sumber tegangan atau V dilambangkan dengan huruf V. Arus listrik mempunyai definisi banyaknya elektron yang berpindah dalam waktu tertentu. Perbedaan potensial akan menyebabkan perpindahan elektron. Banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung penghantar disebut tegangan listrik atau beda potensial. Sumber tegangan atau beda potensial memiliki simbol V dengan satuan volt. Secara matematik mempunyai rumus beda potensial listrik dinamis adalah V atau volt sama dengan W per Q. Keterangannya, V sama dengan beda potensial atau sumber tegangan listrik atau volt dengan satuan volt ya. Kemudian W atau energi dengan satuan joule atau J. Kemudian Q
sama dengan muatan atau kolom. Kemudian rumus hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. Hukum Ohm menghubungkan antara kuat arus listrik, beda potensial, dan hambatan dengan rumus I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I atau V sama dengan I kali R. Keterangannya, I sama dengan kuat arus listrik atau A dengan satuan ampere. Kemudian V, beda potensial atau sumber tegangan listrik atau satuannya volt. Kemudian R atau hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, biar lebih mudah mengingatnya itu seperti ini ya. Kita buat segitiga terlebih dahulu. Kemudian seperti ini. Di sini ada I, V-nya di atas, dan R. Nah, untuk lebih mudahnya, apabila kita ingin mencari kuat arus listrik atau I, seperti ini, I sama dengan, nah karena di sini I itu V per R. Nah, ini ada tanda per. Nah, jadi I sama dengan V per R. Kemudian apabila kita mencari V-nya, V sama dengan I kali R. Nah, di sini itu artinya kali ya. Kalau jejer itu sama berarti kali. Berarti I kali R. Nah, kemudian apabila kita ingin mencari R, kita dapat menggunakan R sama dengan V per I. Nah, seperti itu agar mudahnya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Latifah Azharo. Terima kasih. Selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. Hukum Ohm menghubungkan antara kuat arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Rumusnya itu ada 3, itu berasal dari segitiga yang buat rumus itu. Jadi I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I ataupun V sama dengan I kali R. Untuk keterangannya, I yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere, V beda potensial atau sumber tegangan listrik, satuannya volt, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Selanjutnya ada hukum sirkuit Kirchhoff. Hukum sirkuit Kirchhoff adalah hukum yang menyatakan fenomena arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum sirkuit Kirchhoff 1 berkaitan dengan aliran arus ke titik rangkaian, dan hukum sirkuit Kirchhoff 2 berkaitan dengan perbedaan tegangan. Untuk penjabarannya, yang pertama yaitu hukum sirkuit Kirchhoff 1 berbunyi, pada setiap titik percabangan dalam sirkuit listrik, jumlah dari arus yang masuk ke dalam titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, atau jumlah total arus pada sebuah titik adalah 0. Rumusnya yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nilai arus yang keluar diberikan tanda negatif, sedangkan nilai arus masuk diberikan tanda positif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar itu. Gambar itu menunjukkan aplikasi hukum Kirchhoff 1 yang mana untuk arus masuknya yaitu I2 dan I3, dan untuk arus keluarnya I1 dan I4. Selanjutnya ada hukum sirkuit Kirchhoff 2 yang berbunyi, jumlah terarah atau melihat orientasi tanda positif dan negatif dari beda potensial listrik atau tegangan di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0, atau secara lebih sederhana, jumlah dari gaya gerak listrik dalam lingkaran tertutup ekivalen dengan jumlah turunnya potensial pada lingkaran itu. Rumusnya, sigma V sama dengan 0 atau sigma E sama dengan sigma I kali R. Kemudian ada analisis rangkaian listrik dinamis. Yang pertama yaitu ada loop.
Loop adalah siklus tertutup yang memiliki titik awal dan titik akhir di komponen yang sama. Pada satu loop hanya ada satu arus listrik yang mengalir dan nilai beda potensial yang ada di komponen-komponen listrik loop tersebut bisa berbeda. Yang kedua ada junction. Junction atau node adalah titik temu antara dua atau lebih komponen listrik. Node menjadi tempat bertemunya arus-arus listrik yang berbeda besaran dan pada setiap node akan berlaku hukum Kirchhoff 1. Untuk arah loop dapat ditentukan secara bebas, namun umumnya arah loop searah dengan arah arus dari sumber tegangan paling dominan di rangkaian. Arus bertanda positif jika searah dengan loop dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop. Pada komponen dengan GGL, GGL bertanda positif jika kutub positifnya lebih dulu dijumpai loop dan sebaliknya GGL negatif jika kutub negatifnya lebih dulu dijumpai loop. Untuk analisis rangkaian listrik dapat dilakukan dengan gambar di bawah ini. Untuk R2-nya itu ada 22 ohm, itu sebetulnya adalah I3. Di rangkaiannya itu ada I3 ya, tapi itu cuma ada I doang. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh soal listrik dinamis. 1. Tentukan aliran arus listrik yang terdapat pada hambatan R2. Diketahui R1 sama dengan 1 ohm, R2-nya sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 9 ohm. Tegangannya sama dengan 8 volt. Ditanyakan I2. 1 dibagi RP sama dengan 1 per RP sama dengan 1 bagi R2 ditambah 1 dibagi R3 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 9 sama dengan 3 dibagi 9 ditambah 1 dibagi 9. Disamakan penyebutnya menjadi 4 per 9. RP sama dengan 9 per 4 ohm. Hambatan total atau RT sama dengan R1 ditambah RP sama dengan 1 ditambah 9 per 4 sama dengan 13 per 4 ohm. Langkah berikutnya yaitu mencari arus total dengan hukum ohm. I sama dengan volt per RT sama dengan 8 per 13 dibagi 4 sama dengan 32 per 13 ampere. Langkah terakhir yaitu menghitung arus yang mengalir pada R2 dengan rumus seperti di bawah ini ya. I2 sama dengan R3 dibagi R2 dibagi dalam kurung R2 ditambah R3 dikali I sama dengan R3 nya itu 9 per R2 di dalam R2 3 ditambah R ditambah 9 dikali 32 per 13. Jadi 9 dibagi 13 dikali 32 dibagi 13 mendapatkan hasil 1,7 ampere. Jadi pada hambatan R2 terdapat arus listrik yang mengalir sebesar 1,7 ampere. Pengertian energi dan daya listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi listrik adalah sebuah energi yang dapat bersumber dari muatan listrik, yaitu menimbulkan sebuah medan arus listrik statis untuk menghantarkan sebuah arus listrik atau ion pada sebuah zat gas atau cair. Daya listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam sirkuit atau rangkaian tiap satuan waktu. Cara menentukan daya listrik dapat dilihat dari hasil perbandingan antara jumlah energi listrik terpakai dengan waktu. Listrik memiliki suatu satuan bernama ampera yang bersimbol A, serta memiliki sebuah tegangan listrik dengan satuan volt atau V.
dan juga memiliki daya listrik dengan satuan watt yang bersimbol W. Energi listrik. Secara matematis, energi listrik dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan volt dikali I atau kuat arus listrik dikali T waktunya. Itu bisa dibaca di keterangannya ya. Selanjutnya, daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap satuan waktu. Secara matematis, daya listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. P adalah daya listrik atau watt, W itu energi listrik atau satuannya joule, T waktu dengan satuan second. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih.